Halo teman-teman RC, hari ini gua bakalan bahas tentang setup chamber dan two in two out. Kebetulan gua lagi ada di CR Toys, itu ada di Bandung. Ini toko RC yang ada di Bandung, banyak banget part-partnya atau kit-kitnya. Jadi kalian bisa mampir kalau lagi di Bandung, bisa mampir ke sini. Dan ya, mari kita bahas tentang setup chamber dan two in two out. Nah, ini gue bawa kitnya ke sini, dan apa aja yang harus dibutuhin buat men-setup chamber dan two in two out. Nah, yang pertama kalian harus punya setup board. Ini setup board, kalau ini dia pakai kaca. Biasanya sih ada yang jual setup board 1/10 RC. Nah, kalau mau bikin itu saya rekomendasikan memakai kaca. Karena kenapa perlu banget setup board? Karena ketika mejanya miring, meja kalian miring, setup boardnya yang lurus. Karena ini harus sangat lurus kalau untuk menyetup RC ya, yang terutama chamber dan two in two out itu harus lurus. Makanya ini diperlukan banget setup board gitu. Kedua adalah kunci turnbuckle. Ini kuncinya buat, nah ini nih, nah buat nyeting two outnya. Ini juga nih buat nyeting two outnya. Nah, dan chamber biasanya pakai ini, cuman karena arm yang punya gua seperti ini modelnya, jadi ini bisa pakai kunci L yang tipis diputer gitu. Yang ketiga adalah ini. Yang ketiga adalah setup sistemnya. Nah, kita buka dulu nih setup sistemnya. Nah, ini adalah setup sistemnya. Ini mereknya Aeromax. Setup sistemnya ini buat 1/10 on road. Jadi kalian kalau mau main off-road itu kalian harus beli yang 1/10 off-road. Apa bedanya bang? Bedanya itu tinggi tiangnya nih. Tiangnya tingginya beda. Kalau yang off-road dia lebih tinggi. Tapi kalau yang on-road dia pendek. Tuh, cuma segini. Nah, mari kita setup mobil gua. Nah, ini gua udah pasang setup sistemnya. Nah, dari sini kelihatan bahwa two in gua itu beda nih, kiri sama kanan. Nah, harus sama
kiri dan kanan. Biasanya gua pakai 2 derajat untuk belakang ya. Untuk belakang itu gua pakai 2 derajat. Nah, chambernya pun beda. Chambernya pun ini 3, yang ini 2 malah. Iya, 2,5. Nah, kenapa Bang bisa rubah? Karena ketika kalian nabrak RC-nya pasti ini bakal rubah. Makanya sebisa mungkin kalau lagi race menghindari yang namanya crash atau nabrak pinggir gitu, nabrak road rail, nabrak pembatas, itu minimal dikurangi. Jadi biar tidak rubah gitu. Ini untuk yang belakang dulu, gue bakal setel. Nah, kalau two-innya gue bakal setel di sini nih, karena ini yang narik knuckle-nya. Turnbuckle ini yang narik knuckle-nya gitu. Sama yang ini, tetapi kalau yang chamber itu yang atas. Kalau chamber itu yang atas, karena dia narik bagian atasnya. Jadi kalau ya mau dikurangin, diminusin, jadi ditarik armnya. Kalau mau diplusin ya didorong keluar ini. Begitu. Oke, gua bakalan ubah dulu. Nah, ini kita putar bagian two-in nih. Terus masih kurang. Masih kurang. Kita pasin di 2. Nah, ini dikit lagi. Dikit lagi. Ini jadi 2 derajat ke dalam. Jadi 2 derajat ke dalam nih. Tadi asalnya jauh banget malah. Tadi asalnya hampir 5. Jadi 2 derajat ke dalam. Nah, gitu. Jadi usahakan kalian atur to in to outnya dulu nih. Ini baru bagian belakang. Ini yang depannya harus remote-nya nyala. Ntar kita bakal bahas yang depan. Nah, sekarang kita atur chambernya nih. Chambernya ini 3 ya. Ini 3, gua bakalan jadiin 2. Nah, ngaturnya di sini. Oh, ternyata ke bawah itu makin minus, berarti kita ke atasin. Karena tadi minus 3, sekarang gua jadiin minus 2 nih. Dikit lagi. Masih kurang dikit lagi. Nah, ini pas. Ya, pas. Nah, sekarang tinggal yang ini nih. Yang ini udah pas. Yang kanan udah pas. Minus 2. Tuh. Oke, tinggal kita atur yang depan. Tapi kalau untuk two out itu mobilnya harus nyala.
itu mobilnya harus nyala. Remote-nya nyalain biar servonya lurus, posisinya lurus dulu, baru kita cek. Nah, ini depannya 2 sama, toe out depannya 2. Gua pakai 2 toe out depannya karena lebih mudah untuk di lurusannya. Tetapi minusnya adalah ketika lurusan toe outnya terlalu banyak, itu toe outnya jadi lambat mobilnya itu jadi lambat, otomatis ban juga cepat agak boros, dan mobilnya cenderung ke understeer, beloknya terlalu under gitu. Begitu juga dengan yang belakang. Kalau yang belakang terlalu two-in ke dalam, mobilnya cenderung enak di lurusan, ya minusnya boros bannya, tetapi untuk belok yaitu harus dicoba. Kalau menurut saya sih jangan melebihi dari 3 derajat untuk belakang dan depan, karena kalau udah lebih dari 3 derajat biasanya ininya terlalu ke dalam, bannya terlalu cepat habis, udah keburu overheat bannya. Nah, kenapa teman-teman kalau two in dan two out itu jangan melebihi 3 derajat? Karena ketika mobil kalian melebihi dari 3 derajat, mobil kalian untuk dilurusnya lebih enak, saya jamin lebih enak, tetapi untuk beloknya dia cenderung under, jadinya susah untuk masuk ke tikungan awalnya nih. Inisiasi masuk ke tikungannya itu kurang, tetapi untuk lurusnya itu gampang banget, jadi mobilnya gampang lurus gitu kalau untuk di lurusan. Yang minusnya itu kalian pasti boros bannya ketika two in-nya terlalu terlalu ke dalam. Untuk yang belakang itu ban kalian dijamin sangat boros. Nah, untuk yang depan pun sama, terlalu two out depannya, ban kalian pasti boros gitu. Kalau untuk chamber juga saya saranin jangan melebihi dari 3, karena ketika bannya terlalu miring itu berarti di bagian sini doang kan yang napaknya, di bagian sini doang yang napaknya. Jadi ketika mobil lurus tuh yang napaknya bagian dalam doang gitu. Jadi pasti melintir terus nih kalau bagian dalam doang nih yang napak. Nah, sekian setup dari gua. Kalau untuk tanya-tanya silakan komen di bawah, atau perlu konten seperti apa lagi untuk mengedukasi para pemain-pemain RC, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you guys.